itu coba sambil dibuka ya. Kan kalian kemarin udah download yang PP 5 berapa? Nomor 58 tahun 2015 kan? Cari yang terkait dengan lampiran ya, lampiran yang ada ada terkait dengan kemasan-kemasan atau peti kemas gitu. Ini tuh biasanya ada nilainya nih ya. Nilainya tuh kalau yang 2 tuh saya lupa antara 1 atau 2 ya. Jadi nanti kalian belajar menghafalkan itu. Tapi intinya gini, kalau untuk mempelajari ini misalnya 2 tahun yang lalu belajar tapi lupa nilai bahwa muatan sekian itu nilai pengalinya berapa, itu nggak apa-apa. Tapi prinsip menghitung indeks angkutan itu jangan lupa. Misalnya indeks angkutan itu kan pada prinsipnya mengukur tingkat radiasi maksimum pada jarak 1 meter dari permukaan bungkusannya boleh. Kalau peti kemas ini kan kasusnya peti kemas. Pokoknya dari atas permukaan bungkusan. Nah, kalau yang disebut permukaan bungkusan itu boleh dari atas, boleh juga dari depan ya. Jadi permukaannya gitu loh. Saya nggak sebut di atas sih. 1 meter dari permukaan bungkusan. Ya, di sini nggak ada dari atasnya ya. Dari permukaan bungkusan. Jadi ngukurnya boleh dari atas, boleh dari samping gitu kan ya. Pokoknya kalau ada sisi peti kemas, sisinya ada berapa? Ada 6 kan ya. Pokoknya itu jaraknya 1 meter dari depan bungkusan. Nah, kalau satuannya dalam bentuk milisievert per jam, itu harus dikali 100 ya. Ini tuh diingat-ingat ya. Jadi misalnya kalau satuannya mili, ini saya buat gini ya. Ini udah saya share kan ya? Udah saya share ya? Nanti ini penyelesaiannya gini ya, satuannya milisievert per jam, ini harus dikali 100. Satuannya dihilangkan. Ya, indeks angkutan tuh nggak ada satuannya. Nah, kalau satuannya itu milironsen, milirem, ya, kalau satuannya milirem per jam, itu udah nggak perlu dikali 100. Nah, sekarang kita lihat ini satuannya sebenarnya mirip dengan milisievert kan. Ini rubah dulu ke ke milisievert ya, yang 11 ini. Ya enggak, 11,3 itu jadi kalau dirubah ke milisievert jadi berapa itu nilainya? 0,0113 Bu. Ya, 0,0 nya 1 ya? Hanya 1 kan ya? Kalau iya, dibagi 1000 kan? Ya enggak? Iya, Bu. 11 dibagi 1000 berarti kan 0,0113 ya. Milisievert. Itu kan ya? Milisievert per jam gitu. Nah, lalu dikali berapa nih? Kali 100. Berapa jawabannya? 1,13. 1,13 ya. Jadi itu udah nggak usah pakai satuan. Nah, ini tinggal nanti dicari nih nilai ininya tuh pengalinya tuh berapa. Jadi nanti ini dikali 2 atau berapa ya, dilihat aja. Nah, sekarang kalau ada koma gini biasanya komanya itu dibulatkan. Jadi misalnya kalau 1,13 dibulatkan jadi 1,2. Jadi indeks angkutan tuh seperti itu. Kalau ada 2,26 dibulatkan jadi 2,3. Gitu ya? Gitu ya? Tinggal, ini saya nggak ingat nih bagian ininya. Ini tinggal cari faktor pengalinya berapa. Kalau ini aja 5 meter, misalnya peti kemasnya 5 meter persegi, itu pasti dikalinya lebih dari 1 faktor pengalinya. Makin besar peti kemasnya, kontainernya makin besar, faktor pengalinya makin besar. Karena berarti membawa zat radioaktifnya lebih banyak, gitu ya. Jadi indeks angkutannya lebih besar, gitu ya. Oke. Ini belum dikali dengan faktor pengalinya ya. Ini baru kita melihat Melihat apanya nih? Tingkat Tingkat radiasi ya. Tingkat radiasi dari permukaan bungkusan. Gitu ya, dulu. Penyelesaiannya jadi nanti kalau jawabannya ini, jadi kalau faktor pengalinya 1, kan tadinya jawabannya ini. Nah, yang benar ini harus dinaikkan gitu ya, dibulatkan. Terus kalau misalnya faktor pengalinya ternyata 2, dan jawabannya itu tadinya ini, maka harus dibulatkan ke sini. Gitu ya. Baik, Bu. Ya, jadi nah ini tuh sekedar mengingat ini. Nah, ini ada di sini nih tuh ya. Pokoknya kira-kira gitu. Nah, udah kira-kira
kalau yang ini bagian ini ya bagian ini. Nah sekarang ini saya yang terkait dengan materi hari ini. Materi hari ini tuh saya mau cerita tentang Undang-Undang nomor 10 dulu. Jadi ada soal ini nih. Nih, berdasarkan ini mengenai bab pidana maka gitu ya. Nah, jadi yang ini kira-kira jawaban yang benar yang mana? Kalian boleh open book yang sekarang. Open book tuh artinya mencari jawaban yang paling benar dari kan kemarin Anda sudah download kan ya? Sudah download perundang-undangannya kan ya? Sudah dikirim ke saya apa yang Anda download kan? Ya enggak? Jadi kalau Anda mengirimkan kemarin tabel tuh berarti saya taunya Anda sudah download perundang-undangan berdasar tabel itu ya. Nah, coba undang-undangnya yang ini jawabannya kira-kira mana? Atau difoto dulu nih jawabannya. Difoto dulu Bu, saya. Jawabannya, Bu. Ya, gimana? Gimana? Jawabannya D, Bu. Jawabannya D. Kita cek ya. Ini difoto dulu, saya perlihatkan undang-undangnya ya. Kita lihat nanti undang-undangnya itu pasal 41 sampai dan 42 ya, kita lihat. Nah, ini ada ya. Ini 41 dan 42. Nah, coba bandingkan jawabannya yang mana. Ini 41 jawabannya kira-kira seperti ini. 42 jawabannya seperti ini. Coba dianalisis oleh kalian jawaban yang benarnya apa? Kalau secara banyak-banyaknya yang A ya, Bu. Yang A. Kita lihat ya. Jadi 41 ayat 2. Oke, kita lihat ya. Jadi yang 41 ini kita cari korelasinya. Jadi 41 ini antara hubungannya itu dengan pasal berapa? Pasal 17 ya. Saya tulis di sini ya. Pasal antara jawabannya tuh antara pasal 17 dan pasal berapa? 19, Bu. 19. Kita lihat ya. Jadi kita lihat, saya tunjukkan gini tuh biar Anda benar-benar juga melihat dulu terkait dengan bentuk perundang-undangannya. Gitu ya. Kalau pasal 17, nah ini kalau ini kira-kira kalau dikaitkan dengan misalnya motor, ini STNK atau SIM yang pasal 17 nih. Perizinan berarti lebih SIM. Ya. Kita lihat ya. Pemanfaatan tenaga nuklir, pembangunan, pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta decommissioning wajib memiliki izin. Jadi artinya ini ngomongnya reaktor. Reaktornya bukan petugasnya. Kita lihat nomor 19. Petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir harus punya izin. Gitu ya. Kalian catat sendiri ya. Jadi yang 17 ini menceritakan tentang fasilitasnya. Jadi kalau ada sumber radiasi pengion ini konotasi. Jadi nanti kalau kalian misalnya punya iradiator juga ini analog. Punya iradiator nggak punya punya izin pemanfaatan iradiator pasti kena pasal undang-undang. Yang ini misalnya yang 19 punya iradiator gitu ya, terus Anda mengoperasikan iradiator ya, mengoperasikan nih Anda ya, mengoperasikan iradiatornya, misalnya nggak ditemani Pak Gili, Anda mengoperasikan sendiri, kena nih kalau ketahuan oleh Bapak Tren. Ada nggak ya yang pernah mengoperasikan iradiator sendiri tanpa Pak Gili? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada, Bu. Ada. Kalau ada nanti bisa lapor ke bapaknya siapa? Bapaknya Greg nih. Jadi misalnya Samuel gitu. Sam kan seneng mainan iradiator gitu ya. Terus penelitiannya misalnya terkait iradiator gitu nantinya misalnya. Terus nanti kalau kamu diminta oleh Pak Gili mengoperasikan iradiator itu sendiri ya, mahasiswa sendiri untuk penelitian, jangan mau. Ya, jangan mau ya. Kenapa jangan mau? Saya nakal nggak apa? Maksudnya saya kira-kira ada intensi buruk nggak? Kalau saya bilang jangan mau. Jadi kalian mengoperasikan iradiator benar-benar sendiri, mahasiswa
tanpa didampingi oleh Pak Gili, tanpa didampingi oleh PPR. Boleh nggak? Enggak, Bu. Nggak boleh, Bu. Nah, ini jelas-jelas melanggar undang-undang. Kalau sampai misalnya Pak Gili melakukan hal itu juga, kalian ingatkan. Karena itu namanya menjebloskan kalian. Ketahuan aja udah melanggar undang-undang. Ya gitu ya. Kalau melanggar undang-undang, efeknya apa? Kita lihat nih efeknya ya. Ini efeknya itu di pasal 41 dan 42. Ya, itu tinggal pilih. Nah gini. Barang siapa membangun, mengoperasikan reaktor nuklir, ini jadi berarti tentang reaktornya. Jadi artinya inilah reaktor atau kendaraan atau iradiator atau X-ray atau misalnya kamera gamma dioperasikan tanpa izin, ya nggak, tanpa izin. Maka dipidana dengan ini, lihat, ya hukumannya penjara nih. Penjara paling lama 15 tahun. Jadi udah ini eksplisit nih. Kalian bisa di ini dipidanakan dengan penjara 15 tahun dan denda 1 miliar. Ini tapi kalau reaktor ya. Kalau misalnya sepeda kan nggak begitu kan? Atau motor itu kan nggak begitu kan? Nah, misalnya iradiator ya mungkin nggak maksimal 19 tapi enggak maksimal 15 tahun, mungkin lebih lebih sedikit, tapi kan masuk dipidana tuh mengerikan. Pokoknya kalau kalian sampai berurusan dengan masalah pengadilan dan pidana itu prosedur penyelidikannya itu sangat melelahkan ya. Belum diapa-apain loh, apalagi sampai dipidana. Wah, udah bener pasti bangkrutnya. Gitu ya. Oke? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Jadi yang 41 ini tadi yang soalnya tadi udah difoto belum? Kalau 41 berarti kaitannya dengan 17 atau 19? 17, Bu. Ya, jadi 41 dengan 17. Jadi cenderung yang jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Yang Ya, 4 Bu. yang 42 kan yang B itu 42 17, 41 19. 41 kan pokoknya 41 tuh temannya dengan 17 gitu ya. Kita lihat lagi perundangannya, kita lihat yang 42. Barang siapa yang terkait dengan ini ya. Barang siapa paling banyak 50. Ini kalau tidak tidak barang siapa perbuatan bertentangan dengan dari yang 19 nih ya. 19 ini kan tadi petugas kan ya? Ya enggak? Petugasnya enggak. Jadi kalian misalnya jadi kayak Pak Gili gitu ya. Nah, kalian bekerja kayak seperti Pak Gili gitu, bekerja di suatu perusahaan, misalnya di Rel Ion gitu. Awalnya hanya PPR, tapi Anda diminta juga ternyata mengoperasikan iradiator. Nah, nggak ada lisensinya, ya, nggak punya lisensinya. Ini efeknya, ya, efek pidananya. Jadi bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau tuh artinya bisa dua-duanya nih, bisa dan hanya atau saja, ya, gitu, tergantung kasusnya. Gitu ya. Kalau nggak bisa dipenjara, nggak bisa bayar denda, ya boleh kurungan. Ya, saya kan kemarin pernah nanya bedanya penjara dengan kurungan, lebih tidak enak yang mana? Lebih nggak enak yang mana? Penjara atau kurungan? Ya, dua-duanya nggak enak. Dua-duanya nggak enak, mana ada enaknya ya. Tapi resikonya maksudnya lebih beratnya itu adalah penjara. Kalau kurungan tuh katanya bisa kurungan kota gitu ya. Jadi artinya hanya misalnya di kota, di tempat yang bukan di lembaga pemasyarakatan. Jadi itu maksudnya terkait dengan Undang-Undang Ketenaga Nukliran itu, kalian boleh dari sekarang hafalkan saja. Awalnya sih boleh hafalkan, nanti lama-lama Anda harus udah paham. Jadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 ini, yang paling sering keluar adalah pasal berapa? 17, pasal 19, ya, membahas pasal 17, 19, kemudian tadi 41, 42 ya.
konsekuensi pidananya ya 41 dan 42, dan satu lagi paling yang terkait dengan ini kerugian nuklir ya, cari aja nanti di sini terkait dengan kerugian nuklir tuh yang mana gitu ya. Sampai sini ya, ada yang ingin tanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, saya perlihatkan dulu di bagian depannya ya, sekalian mengenalkan kepada Anda. Kalau kita bicara nuklir, entah di IAEA, entah di Indonesia, kalau bicara nuklir tuh kita udah cenderung, jadi kalau kata-katanya instalasi nuklir gitu ya, atau bahan nuklir gitu ya, bahan nuklir tuh udah konotasinya uranium dan lain-lain ya. Tapi kalau bahan zat radioaktif itu misalnya kobalt 60, Cs137, pokoknya selain uranium itu sering disebutnya adalah zat radioaktif. Gitu ya. Seperti itu ya. Terus di sini ada istilah radiasi pengion gitu. Radiasi pengion ini adalah bisa gelombang elektromagnetik atau partikel bermuatan yang karena memiliki energi yang mampu mengionisasi media yang dilaluinya. Sebenarnya partikelnya juga boleh partikel tidak bermuatan kan ya enggak? Neutron tuh partikel tidak bermuatan juga kan ya? Ya, jadi ini karena kenapa kurang? Wah, ini zaman dulu tuh bikinnya, undang-undangnya tuh tahun 1997. Jadi makanya ini akan ada sudah ada draft undang-undangnya, tapi ya belum di ini juga karena lagi digodok-godok terus ya. Nah, ini tadi kalau ada istilah bahan nuklir, ini adalah terkait dengan yang dapat bereaksi di reaktor, jadi menghasilkan reaksi pembelahan berantai, itu bahan nuklir. Tapi kita lihat kalau zat radioaktif Zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas lebih besar dari 70 kilobecquerel per kilogram atau 2 nanokuri per gram. Ini masihlah berlaku, gitu ya. Kemudian radioisotop apa gitu ya. Nah, kemudian kalau ada istilah instalasi nuklir itu konotasinya tuh pasti reaktor. Jadi kayak iradiator itu bukan instalasi nuklir tapi fasilitas radiasi pengion ya, lebih tepatnya gitu. Kemudian jadi ini ya reaktor nuklir yang kalau kita bicara instalasi nuklir, itu konotasinya reaktor nuklir, atau misalnya ada fasilitas gitu ya seperti di Serpong misalnya PTBBN ya. PTBBN itu adalah tempat pusat teknologi dan pengembangan terkait dengan bahan nuklir, bisa untuk pemurnian, konversi, pabrikasi bahan nuklir. Nah, itu juga instalasi nuklir. Kemudian ada fasilitas misalnya seperti fasilitas untuk menyimpan bahan bakar nuklir, misalnya PTLR. PTLR tuh salah satunya selain menyimpan zat radioaktif juga digunakan untuk menyimpan bahan bakar nuklir. Nah, ini disebut instalasi nuklir juga. Gitu ya? Gitu, seperti itu. Cukup jelas? Ya, Bu. Ya, jadi nanti Anda harus sudah mulai ini. Terus lalu bagaimana dengan misalnya pusat produksi radioisotop yang ada di mana, di Batan? Apakah itu instalasi nuklir? Yang pusat radioisotop itu, menurut Anda itu pusat instalasi nuklir nggak? Instalasi nuklir nggak? Iya, Bu, pusat instalasi, Bu. Yang KP di sana, instalasi nuklir itu? Yang Ya, di produksi radioisotop, masa? Nanti Nanda nanya ya ke kakak kelas yang kerja di sana ya. Kamu kenal siapa Nanda di sana? Bang Amar, Bu. Ya, Mas Amar ya, nanya ke Mas Amar, Bang Amar deh, Bang Mas Amar mah bukan Bang Amar mah bukan orang Jawa, jadi panggilannya Bang ya. Nanti kamu tanya Bang Amar. Tanya juga Mas siapa sih? Yang baru tuh kemarin siapa ya? Yang lebih baru tuh, yang dari STN tuh, yang laki-laki. Kurang tahu, Bu. Yang perempuan kan ada Fitri, ada Anas. Nah, Mas Anas, ya pernah dengar Mas Anas?
Pernah, Bu. Belum ya? Lupa ya? Ya nanti tanya itu ya. Tanya kalau PTRR itu termasuk instalasi nuklir atau sumber sumber atau fasilitas radiasi pengion. Jadi ini tuh yang fasilitas yang hanya untuk zat-zat radioaktif itu biasanya disebutnya fasilitas radiasi pengion. Radiasi pengion itu kan boleh, tadi kan di sini disebutkan boleh gelombang elektromagnetik atau foton ya, boleh partikel bermuatan gitu kan ya, boleh partikel nggak bermuatan juga gitu. Artinya zat-zat radioaktif lah. Ya gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas yang bagian Undang-Undang nomor 10 ini. Saya nggak akan bacakan semua ya. Soalnya kalau dibacakan semua pasti melelahkan. Jadi saya bahasnya terkait kasus per kasus itu dan di soal. Cukup jelas? Sampai sini ada yang ingin diskusi? Nggak apa-apa nih diskusi. Ada yang ingin diskusi? Kalau nggak ada, saya tunjukkan soal ujian. Nanti saya share juga ke Anda ya. Ini soal ujian Bapeten kemarin. Nah, kita lihat ya. Nih, lihat nggak? Saya udah ngeliatin ke kalian belum soal ini ya? Belum, Bu. Belum. Ke Elin ya, ke Elin udah saya. Nanti saya berikan ke Anda dan boleh buat latihan Anda sendiri ya, sambil cari-cari, sambil membaca perundang-undangannya sendiri untuk menjawab ini yang ada ya, yang ada perundangan. Kalau misalnya nomor 1 ini nggak perlu nih, nomor 1 ini bukan nggak harus dijawab dengan perundangan. Ini kita lihat ya, kemarin ini yang ini kemarin ya, soal kemarin ya. Nanti ada soal yang medik juga. Saya buat PDF dulu, baru nanti saya kasihkan ke kalian karena yang medik ini mungkin mulai dibahasnya minggu depan. Kita lihat ya soal yang ini soal ini terkait dengan kalau kita mau menjawab yang ini berarti ini kan terkait fisika radiasi lah ya ini. Nah sekarang saya kotakin yang ini nih. Yang ini memang sih jadi ilmu pengetahuan, tapi ini ada di perka berapa coba yang ini? Ada di perka berapa? Ini ada di ini ya, perka Bapeten tentang gauging ya. Gauging juga bisa tentang well logging ya. Gitu ya. Kalau well logging nomor berapa perkanya? Nomor 5 2009. Ya tinggal hafalkan aja nomor, pokoknya 5, 6, 7. Nomor 5 itu well logging, nomor 6 gauging, nomor 7 radiografi industri. Nah, ini nomor 5-nya ya. SDA dengan di atasnya. Nah, ini ada jawaban ini. Jadi Anda untuk menjawab ini kira-kira harus tahu apa? Nah, zat radioaktif amerisium, jadi ini namanya amerisium 241 beryllium ya. Itu adalah pemancar apa? Ya, pemancar apa atau sumber radiasi apa? Nah, ini tuh sumber radiasi neutron. Lalu jawabannya ini yang mana? Jawabannya ini yang mana? C. Ya, jawabannya C. Ya, gitu ya. Tapi Anda cek lagi sekarang. Nanti Anda tugas Anda, tapi ini nggak saya kejar sebagai harus dilaporkan ke saya tugasnya. Amerisium 241 beryllium ini apakah memancarkan gamma juga atau tidak? Cari ya. Dicari ya, biar kalian tuh kalau mencari tuh menemukan sendiri. Oh, ternyata amerisium 241 beryllium tuh juga pemancar apa gitu ya. Jadi kalau nanti ini pemancar gamma juga ya, misalnya pemancar gamma dan neutron, misalnya gammanya sedikit aja. Yang paling benar ya pasti ini boleh menjawab surveimeter gamma neutron gitu ya. Tapi kalau ini pemancar alfa gamma, yang paling benar jawabannya yang mana ini? Yang A bukan, Bu? Yang A, yang kalau alfa sama gamma yang surveimeter gamma aja, Bu. Sorry, gini. Bukan. Ini misalnya pemancar alfa dan neutron, bukan gamma. Kalau ini pemancar alfa, biasanya amerisium itu kan pemancar alfa juga kadang-kadang. Nah, kalau ini memancarkan alfa dan neutron, pakai surveimeter yang mana nih? Yang ini jawabannya. Surveimeter alfa bisa nangkap neutronnya ya?
Net neutron. Ya udah pemancar neutron saja, berarti alfanya ya ini nggak kalau di sini udah nggak ada alfa kan, ya udah pakai neutron aja jawaban yang paling ini, ya nggak? Ya gitu ya. Oke, ini apa? Gimana? Maksudnya amerisium 241 beryllium itu artinya alloy ya, Bu? Ya, semacam alloy gitu. Ya gitu ya. Oke ya, nanti pokoknya dicari ya, cari sambil. Jadi Anda harus berusaha kepo ke ketenaga nukliran, ya. Jadi saya sih menuntut Anda untuk kepo. Anda boleh kalau saya kuliah yang teori, jadi kalau pas bukan praktikum offline, Anda boleh nggak masuk kalau saya sih. Boleh nggak masuk dengan catatan Anda mau belajar mandiri, gitu ya. Belajar mandiri dan nanti Anda boleh tetap absen kalau saya. Tapi kalau praktikumnya offline, Anda harus hadir. Nggak ada alasan tidak hadir, kecuali misalnya Anda sakit, lalu Anda nanti misalnya minta dispensasi untuk apa sih namanya kalau sakit tuh, dispensasi apa kalau praktikum dan Anda sakit tuh, minta apa? Minta apa? Praktikum ulang tuh namanya apa? Inhal ya? Ya, nanti kalau ternyata dikabulkan, ya udah berarti nanti saya mengadakan inhal. Gitu ya. Kalau Anda sakit atau orang tua Anda atau ada keluarga apa ya namanya inti ya, keluarga inti Anda ada yang apa sih misalnya keseripahan tahu keseripahan tahu nggak? Meninggal, Bu. Ada yang meninggal gitu ya, jadi keluarga inti itu gimana ya, misalnya kalian punya orang tua adik boleh adik boleh, terus kalau kalian udah menikah misalnya punya anak istri, nah itu orang tua apa keluarga inti. Kalau kakek, nenek, ya itu sih bukan menurut saya, bukan keluarga inti. By the way, kalian juga boleh tetap izin ke saya gitu, Bu. Saya nggak bisa hadir karena misalnya nenek saya meninggal. Jadi saya akan tetap memberi izin kalau yang untuk apa sih, untuk hal-hal yang terkait duka cita itu. Tapi nanti jangan ngadi-ngadi, Bu. Om saya meninggal, nggak taunya om jadi-jadian gitu ya, bukan om beneran gitu. Ya gitu ya. Oke ya, gitu ya. Jadi intinya saya minta apa nih di sini pesannya? Anda kepo, mulai kepo. Jadi misalnya amerisium 241 beryllium itu kan jarang saya sebut sebelumnya kan. Nah, mulai sekarang Anda mulai mengenal ini amerisium 241 beryllium. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Yang nomor 5 ini juga saya lewat, tapi Anda boleh nanti kalau setelah di luar perundang-undangan ingin tanya ini, misalnya ini boleh misalnya dibahas ya, jadi Anda ingin tahu jawaban ini, nanti dibahasnya pas proteksi radiasi lanjut akan saya jawab, gitu ya. Saya bagi aja kalau ada soal seperti ini ya, saya bagi untuk penyelesaiannya di proteksi radiasi lanjut dan di perundang-undangan. Yang ada jawabannya di perundang-undangan, saya bahas di perundang-undangan. Nah, misalnya kalau kayak gini nih, Anda agak bingung nih, mungkin ya, agak bingung nih nanti jawabannya, kakak kelas aja Anda banyak yang bingung. Nah, ini nanti besok kan ada perundang-undangan ya. Ada ada proteksi radiasi lanjut. Nah, boleh dibahas itu. Jadi saya sih sekarang akan mulai banyak membahas soal, karena apa? Ya, biar ini nanti pas Anda pelatihan, Anda benar-benar lihai gitu maksud saya. Lihai itu apa sih maksudnya? Kalau saya ngomong lihai itu jago, lihai gitu apa? Kompeten kalau bahasa kerennya. Ya enggak, kompeten tuh ya menguasai semuanya. Nah, sekarang nomor 6 ini ada ininya enggak? Ada di perundang-undangan enggak jawabannya? Ada ya? Ini di berapa nih jawabannya, di perka nomor berapa? 58 tahun 2018, Bu. Coba yang dicek lagi. Ini tentang apa nih? Ini saya tuh nggak bisa highlight, soalnya belum di OCR ya. Saya garis-garis gini aja. Bapeten nomor 6 Pak Bu? 2015. 6, iya, tahun berapa? 2015 ya. 2015, Bu. Tentang keamanan ya. Gitu ya. Yang ini ya. Ini saya tandain. Jadi perka berapa? Perka nomor 6. Saya tulisnya bapetennya gini ya. Bapetennya nanti diinikan sendiri ya. Nomor 6. Tahun berapa? 2015. 2015. Oke.
Oke, tentang apa? Keamanan ya. Keamanan ZRA atau SRA gitu ya. Udah, berarti Anda tinggal kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana ya? Lupa nggak? Kalau kategori di keamanan itu ada berapa kategori? Ingat nggak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kategorinya ya. Ya, kategori yang paling bahaya adalah kategori 1 ya. Kelompoknya adalah extremely dangerous atau sangat-sangat berbahaya. Terus kelompok keamanannya A, B, C. Gitu ya. Jadi D ini pasti salahnya. Berarti jawabannya yang ada AA-nya saja. Sekarang A-nya itu dengan 1 atau dengan 4. Jodohnya jawabannya 1 atau 4 yang paling extremely dangerous atau paling ekstrim berbahaya. Kategori 1 kan tadi kategori yang extremely dangerous. Terus kalau kelompok keamanan A, B, C yang extremely dangerous itu yang A, B, atau C? Yang A ya, nanti Anda cari jawabannya ya. Kira-kira gitu ya. Ya, Bu. Nah sekarang ini sih hanya tadi contoh-contoh, saya nggak akan bahas semua nih. Nanti saya kasihin ke Anda buat latihan sendiri. Ini lihat nih, yang tadi yang saya bilang terkait dengan apa sih? Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 nih. Keluar kan soalnya seperti ini kan? Ya enggak? Yang Anda ingat tadi terkait pasal 17 tuh berapa tuh pidananya? 200 juta, Bu. Ya, 200 juta ya? 200 juta atau 100 juta? 200 juta atau 100 juta? 100, Bu. Yang benar. Saya lihat ya, saya lihatkan ya. Tadi pasal berapa tadi? 41 antara 41 42 ya, 42 ya. 41, Bu. 41 ayat 1, Bu. Oke, 41 ya. 1. Jadi itu 1 dan berapa? Dan 42. Pertanyaannya gimana ini? Kita lihat. Implikasi perihal kewajiban izin pemanfaatan dipidana denda. Nah, kayaknya jawabannya bukan terkait jawabannya tuh karena ininya saya share ya. Jawabannya bukan terkait dendanya nih, kita lihat. Tapi kurungannya. Nah, kelihatan nggak nih? Pidana 41 ya? Kurungannya berapa lama nih? Karena dendanya nih semiliar nih, ya nggak? Jawabannya berarti nggak benar kalau yang itu kan? Kurungannya? Di pasal 43 dijelasin dipidananya 100 juta kalau melanggar pasal 17, Bu. Barang siapa perbuatan, oh iya, yang 17. Kalau yang ini terkait operasian, ya oke, benar-benar. Yang ini 17 ya, berarti jawabannya berapa? 100 juta, oke. Jadi nanti pasalnya 41, 42, 43 juga ya. Oke, benar ya, yang ini jawabannya 100 juta ya. Gitu ya. Oke, cukup bisa dimengerti. Yang lain-lainnya ada nih, pokoknya misalnya kalau half value kan enggak, misalnya ini nih ya, laju dosis nih. Seperti ini nih. Ini kira-kira ada di mana nih? Oh enggak, ini hitungan sih soalnya. Ini nih, sorry. Yang ini. Nah, ini kira-kira jawabannya ada di mana nih? Ini sering keluar nih karena apa sih? Kewajiban PPR. Kewajiban PPR itu artinya tugas PPR, tanggung jawab PPR. Menyiapkan dan memverifikasi, Bu. Melakukan pengujian sesuai instruksi kerja berdasarkan prosedur pengoperasian. Kenapa yang A enggak dulu? Kenapa A bukan jawaban tugas PPR? Tugasnya siapa nih kira-kira?
Operator, Bu. Ya, operator lah ya. Atau kalau ini tuh bagian orang yang suka nguji-nguji gitu loh ya. Ya enggak? Suka nguji-nguji ya. Terus melaporkan kepada pemegang izin terjadi kegagalan operasi berpotensi kecelakaan radiasi. Yang B ini tugas siapa kira-kira? Supervisor, Bu. Tugas siapa? Supervisor. Kalau yang terkait kedaruratan ya, jadi nanti kedaruratan tuh ada terkait kedaruratan, nanti dicek yang lapor ke pemegang izin. Ini jawabannya tuh bisa antara ini dan C. Tapi C itu kesiapan peralatan radiasi. Yang memverifikasi siapa? Kalau peralatan radiasi yang menyiapkan siapa ya? Ya, operator, Pemegang Bu. izin. Pemegang izin atau pekerjanya? Pemegang izin, pekerjanya atau PPR yang menyiapkan peralatan radiasi. Peralatan radiasi loh, bukan peralatan proteksi radiasi ini. Pemegang izin, Bu. Ya, pokoknya nih kayaknya daerah masih operator-operator nih. Terus mengoperasikan ya. Atau misalnya ini tuh kayak misalnya asisten atau analis itu kan bisa menyiapkan memverifikasi kesiapan peralatan radiasi kan. Kayaknya nih PPR nggak ada deh. Nanti dilihat di Perka nomor 4 tahun 2013 ya. Mengoperasikan peralatan yang menggunakan radiasi pengion. Ini juga enggak kan? Jawabannya yang paling benar yang B. Jadi kalau ada keadaan darurat ya, kalau ada keadaan darurat itu ranahnya siapa? Keadaan darurat dalam hal kecelakaan radiasi ya, ranahnya siapa? PPR juga kan? Ya enggak? Ya enggak? Nanti dicek lah ya. Jadi ini PPR dan paling tidak melaporkan dulu ke PI. Ya, jadi ini ada kegagalan operasi nih, misalnya kalian gini, kalian itu jadi PPR iradiator gitu ya, nanti di rel ion gitu ya kerja, terus ternyata iradiatornya itu ya mengalami jadi operasinya ada kegagalan dan punya potensi kecelakaan radiasi. Artinya punya potensi kecelakaan radiasi itu artinya apa? Udah paparannya udah kelihatan paparannya juga udah kelihatan mulai naik. Nah biasanya itu kan artinya tuh kayak near miss gitu ya, mendekati keadaan darurat. Nah, Anda kan biasanya untuk kesiapan keadaan darurat itu Anda lapor dulu ke pemegang izin kan? Ya enggak? Yang melaporkan siapa itu biasanya kalau terkait kedaruratan itu? PPR ya. Walaupun nanti itu kalau dalam keadaan darurat nanti dibentuk petugas yang terkait dengan kedaruratan. Nanti ada PKD-nya atau apa, tapi yang ini melaporkan dulu ya. Jadi PPR-nya melaporkan dulu, nanti pemegang izinnya kalau sampai ada kecelakaan radiasi, pemegang izinnya ini mengaktifkan organisasi kedaruratan. Gitu ya. Cukup jelas? Nanti ini yang penting ini dicek dulu ya. Siapa tahu nanti saya salah, jadi Anda ngecek ininya. Di berapa nih? Di perundang-undangannya? Tadi saya bilang di berapa? Perka Bapeten nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 4 tahun 2013. 2013 perkanya. Atau PP-nya? PP-nya nomor berapa? 33 ya? Tahun berapa? 33 tahun 2013. Jadi kalau Anda sering ngomong gini nanti lama-lama hafal. Ya, sering menyebutkan perundangannya nanti lama-lama hafal. Kira-kira demikian ya soal-soal ini. Nanti saya berikan, mau diberikan atau enggak? Kasihin atau enggak nih soalnya? Boleh, Bu. Iya, harus. Ini ya, soalnya tuh biasanya, saya mau cerita, biasanya kalau habis pelatihan PPR itu, habis ujian PPR tuh, saya tuh nggak pernah dapet. Jadi ketika dulu tuh ketua tim pengujinya tuh ibu siapa gitu ya, ada seorang ibu yang dari Bapeten, itu pelit banget, nggak mau ngasih apa. Jadi seolah-olah soal-soal Bapeten tuh semua ditarik dan itu tetap rahasia. Nah kemarin begitu ganti ketua timnya, dan ketua timnya menurut saya progresif lah ya, progresif, hanya sekedar soal gitu kan selalu berubah. Jadi kalau mereka soalnya terbatas,
mereka pasti akan menutupi soal, ya akan rahasia. Tapi kalau mereka bisa membuat soal demikian banyak dalam bentuk bank gitu, mereka nggak akan nggak akan ketakutan kalau soal yang pernah diberikan kepada STM. Karena apa ya? Untuk belajar kita juga, karena mereka juga inginnya pekerja PPR itu nantinya pinter juga kan, ya nggak? Bapak Ten tuh inginnya PPR-nya pinter atau nggak pinter sih? Pinter, Bu. Ya, inginnya pinter kan? Jadi ini baru kali ini saya mendapat ini. Jadi makanya saya langsung share-nya ya tentu saja dengan intensi kalian jadi bahan kajian buat kalian. Gitu ya, nanti saya kirim di email ya. Saya belum kirim email tadi, kenapa? Ya biar dibahas dulu sama saya. Oke, gitu ya. Mau ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya dulu? Atau ingin diskusi tentang apa? Tentang perundang-undangan? Tidak ada ya? Kita masih punya waktu beberapa lama. Mungkin saya inikan setengah jam lagi nih ya. Saya akan, kalau kemarin saya menampilkan tayangan yang ini bukan ya? Atau yang tayangannya Pak Aris. Jadi ada yang tayangan ini, lihat nih ya. Nah, yang ini ketika saya rekualifikasi di Bandung, ya ini. Yang ini udah belum ke kalian? Udah ya kemarin ya? Sudah, Bu, sudah. Kemarin udah. Iya, tapi kemarin tuh sampai mana ya? Sampai yang terkait dengan proteksi radiasi ya? Ada yang ingat nggak sampai mana nih? Yang ini program terkait program radiasi udah ya? Ini ya persyaratan yang ya persyaratan manajemen udah belum nih? Yang persyaratan manajemen udah kayaknya, Bu. Yang misalnya ini maksudnya persyaratan keselamatan, ada persyaratan manajemen proteksi radiasi gitu, udah ada? Udah belum? Yang persyaratan manajemen udah ya berarti ya, tapi yang proteksi belum ya? Kita lihat ya, yang proteksinya belum. Kalau manajemen tuh termasuk ini ya, kita lihat yang proteksi. Nah, ini ya persyaratan proteksi. Nah, jadi persyaratan proteksi radiasi ini ya. Yang ini udah sempat belum saya misalnya menceritakan justifikasi gitu-gitu, udah belum? Belum ya? Bukan menceritakan, mereview lah ya. Kalian pasti udah pernah kan di PKR. Kalau yang saya foto terakhir sampai 2/5, Bu. 2/5, oke ya. Saya ulang lagi di sini ya. Jadi persyaratan proteksi radiasi itu ada 3 ya. Apa saja? Apa saja? Justifikasi. Ya, justifikasi. Terus apa lagi? Limitasi, limitasi dan optimisasi ya, dan optimisasi. Nah, kalau maksudnya justifikasi itu yang ini ya. Jadi yang ini nanti minggu depan kita bahas yang di PP 33-nya ya. Di PP 33 itu lebih lengkap dibandingkan dari yang Perka nomor 4 tahun 2013 ya. Jadi yang ini tentang justifikasi. Nah, justifikasi itu saya highlight ini ya. Saya highlight itu yang terkait dengan nih. Jadi saya highlightnya istilahnya manfaat ya. Sebentar ininya biar saya kuning-kuningin. Jadi manfaat ya. Manfaat lebih besar ya dari resiko. Udah itu aja keywordnya. Jadi justifikasi itu adalah manfaat lebih besar dari resiko. Yang ini berlaku untuk industri dan medik ya. Jadi kalau Anda nanti jadi PPR medik juga, persyaratan proteksi radiasi yang untuk pasien ya, yang untuk pasien menerapkan justifikasi juga ya. Tapi kalau untuk misalnya dokter, kemudian untuk perawat, kemudian untuk pendamping pasien, nah itu mereka tetap menerapkan ya di di persyaratan proteksi radiasi itu menerapkan 3-3-nya. Jadi ada, ini saya tulis-tulis aja ya biar kalian ingat ya. Jadi ini ada yang terkait
lingkupnya medik ya, medik dan industri. Kenapa pas bagian ini aja soalnya saya ceritakan biar kalian udah tahu juga ya dengan industri ya. Industri. Nah, kalau yang medik tuh orang-orangnya kalau yang di industri itu kan ada PPR gitu kan ya. Ada pekerja radiasi ya. Pekerja radiasi itu PR gitu aja ya, dan PI lah ya. Saya sih mau bilang pekerja radiasi dan PPR. Pekerja radiasi itu ada berapa macam kalau di industri? Ada yang ingat? Pekerja radiasi ada berapa macam di industri? Ada 2 tingkat nggak, Bu? Oke, kalau 2 tingkat tuh apa saja, Nanda? Industri level 1 sama level 2, Bu. Oke, maksud saya gini, pekerja radiasi itu yang terkait dengan umur. Umur 16 tahun boleh nggak jadi pekerja radiasi? Boleh nggak 16 tahun? Boleh. Boleh tapi ya. hitungannya magang, Bu. Tapi apa? Hitungannya Iya, sebagai magang. Iya, jadi boleh pekerja radiasi 16 tahun. Atau gini, misalnya pekerja radiasinya dari SMK. Kalau SMK kan ada yang 16 tahun gitu ya, udah selesai ya nggak? Ya nggak? Kan kalau SMK tuh misalnya kuliah, sekolah SMP, terus SMK-nya ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun kan? Ada saja yang umurnya bisa 16 tahun dah lulus SMK kan? Ya nggak? Iya, Bu. Ya, terus misalnya mereka bekerja di Kalimantan gitu, yang ada misalnya pakai memanfaatkan sumber radiasi pengion. Itu kan pekerja radiasi juga kan? Ya nggak? Jadi ada yang, maksud saya ada 2 macam terkait dengan keselamatannya. Jadi yang 16 tahun, ya sampai 18 tahun lah ya. Ya nggak? Nah yang ini nih, ya, yang ini tuh syaratnya nanti tertentu nih kayaknya yang ini nggak boleh. Ini yang antara ini tuh nanti tuh kena nanti Anda baca ya, baca di mana? PPRK nomor 3 tahun nomor 4 tahun 2013. Itu lihat ininya, lihat apa sih namanya? Kalau limitasi itu apa? Untuk implementasi limitasi itu apa namanya? Ini saya buat lagi ya di sini ya. Di sini ada satu terkait dengan persyaratan proteksi radiasi itu satu apa? Justifikasi dulu ya. Justifikasi. Yang kedua apa? Limitasi. Ya, limitasi. Terus yang ketiga apa? Optimisasi. Justifikasi ini istilahnya ya, pokoknya singkatnya azas. Azas apa? Manfaat gitu kan ya? Ya, Bu. Nah, kalau limitasi implementasinya apa? NBD bukan, Bu? NBD, betul. Kalau optimisasi apa? Limitasi apa? Dose constraint. Pernah dengar? Pernah deh, pasti lupa aja. Dose constraint. Ya, Bu. Constraint. Dose constraint atau pembatas dosis. Ini review semua ya. Pokoknya kalian udah, kalau saya ngomong gini kalian sudah mulai harus hafal. Kalau perlu paham. Kalau paham tuh tingkatannya di atas hafal atau di bawah hafal sih kalau paham itu? Di atas, Di atas, Bu. Di atas. Jadi saya inginnya Anda paham. By the way, Anda belum paham, hafal pun nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ini pembatas dosis ya. Dose constraint atau pembatas dosis atau boleh juga alara ya. Jadi asas pokoknya ini alara lah, prinsip alara. Kalau di medik ada yang disebut dengan paparan medik. Jadi ada yang namanya tindakan paparan medik gitu ya. Jadi melakukan dapat paparan medik gitu ya. Jadi ini 3 dulu ya. Tulisannya saya nggak kelihatan, lupa. Nggak apa-apa lah ya, kelihatan ya, dikit ya. Kelihatan nggak nih? Wah. Iya, Bu. Kelihatan aja ya, biar nggak saya ulang lagi, kira-kira gitu ya. Nah ini, yang untuk industri, ini kan
pekerja radiasinya ada yang 16 sampai 18 tahun. Nah, ini biasanya tidak ditempatkan di daerah pengendalian. Daerah pengendalian tuh berbedanya kan ininya rada tinggi, ya enggak? Jadi kalau ada mahasiswa ada yang magang dari dari yang usianya masih segini, ini kan masih rentan nih, masih teenager kalau bahasa Inggrisnya. Berarti nanti sampai usia udah mulai 18 tahun, lebih 18 tahun baru masuk ke daerah pengendalian atau yang ada kontaminasi, dan batasan dosisnya NBD-nya juga berbeda. Nanti dilihat ya. Nah, kalau yang udah usia 18 tahun lebih udah boleh. Gitu ya, maksudnya ya. Nanti dicek ya ini ya. Dicek di mana tadi saya bilang? Kenapa saya bilang di mana agar kalian berusaha membuka apa? Membuka perundang-undangannya, ya gitu ya. Membuka bukunya, gitu ya. Industri itu pekerja radiasinya ada 2 ya gitu. Nah, sedangkan yang di medik saya mau cerita di medik tuh ya. Oh ya, di sini tuh berarti yang di industri juga ada pekerja radiasi, ada PPR tuh sama dengan pekerja radiasi lah ya. Ada masyarakat ya, masyarakat. Nah, kalau di medik ya, di medik tuh ada misalnya ya ada di sini di medik nih. Ada pekerja radiasi ya, pekerja radiasi itu juga sama terkait dengan NBD-nya sama juga dengan PPR-nya ya. Pekerja radiasi, PPR. Nah, pekerja radiasinya itu siapa? Misalnya dokter gitu kan ya. Kalau di mediknya enggak. Dokter yang harus dokter terkait ya. Misalnya dokter radioterapi. Nah, tapi kalau misalnya dokternya itu adalah dokter bedah gitu ya. Dokter bedah jantung gitu. Kira-kira itu pekerja radiasi bukan? Kalau dokter bedah jantung. Bukan. Kan bisa aja nanti mengoperasi memberi tindakan tuh misalnya radioterapi sambil ada ini gitu-gitu ya. Nah, itu syaratnya berarti kalau dokternya itu mau mentreatment ke pekerja radiasi ke pasien bagaimana? Nanti kita bahas ya. Jadi yang medik tuh secara khusus nanti kita bahas karena pekerja radiasinya tuh bisa jadi macam-macam. Ada dokternya dokter spesialis. Kemudian nanti ada misalnya fisikawan medik, kemudian ada suster. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan kalau pekerja radiasi itu syaratnya sama ada di syaratnya tuh ada di PP 33 ya, PP 33 tahun berapa nih? Hafal ya, udah harus hafal ya. Dengan apa? Perka nomor berapa? Nomor 4 tahun berapa? 2013. Jadi syarat pekerja radiasi itu harus punya harus punya TLD. Punya TLD dan apa? Dan apa biasanya 2? Dan apa? Pendos ya? Ya enggak? Ya atau ya? Ini kita jadi diskusi loh. Boleh nggak 2 loh, boleh 1 aja. Kalau pekerja radiasinya di kelompok alat-alat yang misalnya seperti XRF. XRF tuh cukup 1 aja, boleh TLD saja, jadi nggak perlu pendos. Tapi kalau udah di medik itu TLD dan pendos. Sama di industri pakai kamera gamma, TLD dan pendos. Kira-kira kenapa membedakan seperti itu? Kenapa XRF cukup 1 saja? Karena dokter itu langsung ke anunya Bu, ke mana? Kayak kemarin tuh dokter Wawan tuh kayak langsung ke hewannya gitu loh Bu. Langsung main apa gimana. Jadi potensinya ya, filosofinya XRF ini potensi bahaya radiasinya lebih kecil dibandingkan misalnya kalau dokter yang misalnya ke pasien misalnya radioterapi atau kedokteran nuklir. XRF ini ya, XRF tuh Anda ingat nggak energinya berapa X-ray-nya? Kalau XRF lo ya, bukan X-ray yang tempatnya Pak Tasih. Ingat nggak XRF energinya berapa? Energinya nih bisa kira-kira hanya segini nih, 40 sampai 80 sampai 80 keV.
Kalau X-ray yang di tempatnya Pak Tasih itu bisa sampai 200 atau paling kecil 150 sampai 300. Berapa kali lipatnya nih? Hampir Jadi 3 kali lipat. Jadi kalau yang X-ray-nya X-ray Bremsstrahlung yang energinya sekian itu harus punya 2 pendos. Kalau XRF cukup 1. Jadi kalau yang ini maksudnya X-ray harus punya pendos dan TLD. Kalau XRF cukup 1 aja. Itu berdasarkan, jadi agak kemana-mana nih ngomongnya ya, berdasarkan ini yang terkait menggunakan TLD 2 atau 1 itu ada di ya mungkin PP ini dan di perizinan ya. Terkait perizinan tuh nomor berapa? Coba Anda cek. PP terkait perizinan tuh nomor berapa? 29 2008. Ya, nomor 29 tahun 2008 ya. Nah, ini tuh ada kelompok ya, kelompok sumber radiasi pengion A, B, C. Ya, jadi yang A tuh misalnya kamera gamma, iradiator tuh A semua. B itu gauging, ya gauging boleh gauging. Terus C itu XRF atau apa atau ini yang fluoroskopi bagasi itu ini di C. Terus atau tenom itu cukup di C. Itu yang di C itu pekerja radiasinya cukup hanya 1 alat ukur dosimeter. Jadi dosimeter personalnya cukup 1. Yang A dan B harus punya 2, minimal 2. Gitu ya? Cukup jelas? Cukup jelas kah? Cukup jelas? Nanti Anda explore ya. Explore yang di sini, di perizinan ini, dan di sini. Oke, ada yang mau nanya? Saya senang pokoknya kalau ini jadi diskusi gitu. Jadi bukan hanya saya yang nyerocos, karena ini praktikum. Silahkan. Ada yang mau tanya tadi? Ada yang mau nanya? Siapa tadi? Nanda? Udah jadi nanya? Dan saya Bu, saya nggak ada nanya Bu. Oh, tadi siapa? Samuel. Oke, nggak ada yang nanya ya? Oke. Jadi syaratnya pekerja radiasi di suatu tempat itu, ya. Jadi Anda baru boleh dinyatakan pekerja radiasi kalau Anda di perusahaan itu dikasih TLD. Itu adalah benar-benar pekerja radiasi yang legal gitu. Artinya dia dijamin oleh perusahaannya bahwa itu sebagai pekerja radiasi. Kalau Anda bekerja dengan radiasi tapi tidak dikasih pendos, tidak dikasih TLD, itu namanya udah aneh gitu. Jadi kalau Anda KP kan semua dikasih pendos juga kan? Yang pakai jet radioaktif waktu KP dikasih pendos nggak? Dikasih Bu. Ya dikasih pendos ya, pendos card nggak apa-apa, tapi artinya seperti itu. Nah, tapi kalau yang pekerja radiasi benar-benar nanti di perusahaan itu yang artinya orang yang artinya pekerja radiasi yang lebih tetap gitu ya, yang bukan hanya magang, lebih benar-benar pekerja radiasi yang pokoknya yang non magang itu biasanya TLD dan pendos. Seperti itu ya. Kalau yang magang biasanya cukup 1 aja dengan biasanya apa? Kalau bekerja ada pendampingnya kan? Kalau kalian bekerja di PTRR misalnya atau di Bandung, ketika Anda bekerja banyak yang sendiri nggak kalau pakai radiasi yang lumayan besar gitu? Ada nggak yang sendiri? Pasti didampingi Bu. Pasti didampingi kan? Ya, sip gitu. Kalau nggak didampingi, wah nanti saya bisa ngomong bisa boleh komplain loh, karena nggak boleh kalau Anda hanya magang itu ya, jadi misalnya masih magang gitu atau kerja praktek, tapi bekerja dengan misalnya nih yodium 131 di PTRR gitu, wah 1 atau 500 milikuri gitu, 500 milikuri atau 100 milikuri sendiri gitu, waduh bisa resiko. Makanya di PTRR suka ada tulisan tuman gitu kan ya, enggak tuman. Suka ada tulisan pesan-pesan gini, pernah baca nggak Nanda nih? Tulisannya gini nih, tumen gitu, pernah? Pernah Bu. Pernah Bu di depan lab pasti ada kayak gitu. Ya, artinya apa? Itu maknanya apa? Bekerja Minimal 2 orang. Ya, minimal 2 orang. Minimal bekerjanya 2 orang. Yang salah satunya tuh maksudnya yaitu
pendamping. Jadi kalau misalnya bekerja dengan Bu Umi gitu ya, dengan Bu Umi, pasti Bu Umi, apalagi Bu Umi itu orangnya kan apa ya, rajin gitu. Jadi kalau ada mahasiswa tuh pasti dia dampingi terus. Paling dia kalau ditinggal tuh pasti di ruangan itu masih ada orang siapa gitu. Dan kalau ditinggal satu orang gitu, pasti mengerjakannya benar-benar yang udah tidak ada potensi bahaya radiasi yang terlalu besar. Gitu ya. Oke, gitu ya. Bener nggak? Bener nggak yang pernah KP di ini? Yang di Bandung gimana? Yang di Bandung? Hafiz gimana Hafiz? Ada Hafiz nggak nih? Hafiz, Niko, ada Niko. Niko tuh di mana ya? Iya Bu, ada Bu, saya Bu. Ya Niko di gimana Bandung, di Bandung pengalamannya? Kamu bekerjanya di mana Niko? Iya. Bekerjanya dengan waktu KP di mana? Dengan siapa? Waktu itu sama Bu Iit Bu, waktu KP. Cuman ke labnya itu 2 kali aja sih Bu. 2 kali KP, itu benar-benar cuma 2 kali ya? Enggak. Iya Bu, cuma 2 kali. Ditemenin Bu Iit kan? Iya ditemenin. Itu waktu itu cuma pengenalan lab di sana, terus alat-alat yang digunakan, sama ini juga sih Bu, bantu preparasi sampel buat penelitian ibunya selanjutnya nanti. Soalnya penelitian ibunya itu nunggu reaktor. Oke. Ya oke. Tapi berarti Niko belum pakai zat radioaktif beneran ya waktu KP itu ya? Belum Bu, waktu itu cuman sampai preparasi itu, belum sampai pakai yang zat radioaktif beneran. Ya oke. Ya gitu ya. Jadi artinya nih saya mau cerita kalau di rumah sakit nanti tinggal diperhatikan yang benar-benar nanti masuk kelompok pekerja radiasi itu adalah dokter-dokter yang misalnya di dadanya itu di jas labnya itu ada TLD-nya. Ya, TLD dan pendosnya. Oh berarti ini. Nah, kalau Anda jadi PPR medik, terus ada dokter yang nggak pakai TLD, ya udah Anda bisa boleh apa ya, mengingatkan gitu. Kalau siapa tahu dokternya itu memang punya TLD-nya, atau memang beliau nggak punya TLD-nya. Nah, kalau nggak punya TLD ya berarti diberi apa sih, pendos card, pendos yang benar-benar apa sih bisa memberi alarm seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi makanya nanti di medik itu pekerja radiasi kalau dokter-dokter gitu, nah ada bedanya dokter yang benar-benar spesialis ada yang radiasi dengan yang tidak, karena ketika mentreatment pasien itu bisa sinergi gitu antara dokter ini dengan dokter ini, misalnya dokter bedah dengan dokter SPKN gitu ya, spesialis kedokteran nuklir atau apa ya gitu ya. Itu terkait dengan pekerja radiasi di medik. Kemudian nanti ada ini juga, ada pasien. Nah, jadi kalau pekerja radiasi, mereka menerapkan ini persyaratan proteksi radiasi, justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Tapi untuk pasien dia di medik, persyaratan proteksi radiasinya hanya ini, justifikasi dan apa? Hanya 2, dan apa? Pilih limitasi atau optimisasi. Ya, optimisasi. Ya. Optimisasi. Kenapa kira-kira seperti itu? Saya pernah cerita kah? Kenapa seperti itu? Karena ada dosis untuk pengobatan tuh yang besar. Ya. Dosisnya Bu. Ya, jadi biasanya dosis untuk pengobatan itu biasanya lebih dari NBD. Ya, biasanya banyak ya. Jadi banyak yang lebih dari NBD, sehingga ya udah nanti justifikasinya dari dokternya, dan itu bertahap tuh justifikasinya tuh kadang-kadang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pasien itu udah cukup hanya justifikasi dan optimisasi. Limitasinya tidak digunakan karena apa? Nanti jadi nggak fleksibel. Ketika dokter akan misalnya gini, kalau misalnya menerapkan limitasi, nanti benar-benar nggak bisa dapat radioterapi. Padahal radioterapi itu misalnya radiasi eksternal gitu. Itu minimal sehari itu misalnya kalau radioterapi breast cancer gitu ya misalnya, itu satu treatment untuk misalnya orang yang sakit kanker payudara tuh bisa 72 gray. Pernah dengar kata istilah 72 gray itu artinya kira-kira berapa ya? Kalau 72 gray, kalau ke dosis ekivalen tuh berapa kira-kira? Kira-kira bayangannya berapa? Ini lebih dari NBD nggak? Lebih nggak dari NBD?
Kalau eksternal berarti kan satu gray itu sama dengan satu sifat, ya nggak? Iya, Bu. Ya. Eksternal, kalau eksternal itu berarti kan foton biasanya ya, radiasi eksternal itu foton. Berarti kan satu gray itu ya akan sama dengan satu GY gitu ya, satu GY sama dengan satu sifat kan? Sementara NBD itu berapa sih setahunnya? 10 milisifat. Masa NBD 10 setahunnya? 20, Bu, 20. Satu sifat lebih nggak dari 20? Udah pasti lebih, apalagi 72 gray, ya nggak? Gitu ya? Jadi gitu ya. Jadi yang saya sebut dengan persyaratan proteksi radiasi ini intinya sebetulnya ada 3, tapi biasanya diterapkannya tergantung pada kasusnya, ya. Kalau di medik untuk pasien itu hanya identifikasi dan optimisasi. Sementara untuk pekerja radiasi ya harus menerapkan 3, gitu ya. Untuk masyarakat gimana? Kalau untuk masyarakat gimana? Di bawah 1 milisifat per tahun, ya, Bu. Jadi masyarakat udah ngikutin harus di bawah 1 milisifat per tahun, jadi NBD saja, gitu ya. Tidak ada justifikasi masyarakat tuh harus ngikutin NBD ya, gitu ya. Karena apa? Karena nggak akan melakukan penggunaan sumber radiasi, ya, gitu ya. Oke. Sampai sini cukup jelas kah? Jelas, Bu. Oke, ada yang ingin tanya? Ada yang ingin bertanya? Kita lihat lagi ya beberapa tayangan ini ya, yang 2 ini. Jadi yang terkait dengan persyaratan proteksi radiasi ini tadi di PP 33 misalnya pasal 24 juga terkait dengan jadi ini terkait dengan limitasi nih ya. Ini limitasi itu berarti tadi selain NBD juga menerapkan NBD itu diimplementasi ke pembagian daerah kerja. Ya, nah pembagian daerah kerja tuh ini harus dicantumkan di dalam program proteksi radiasi. Terus harus dibantu dengan penggunaan tanda radiasi. Terus juga harus ada tulisan peringatan bahaya radiasi. Nah, kalau sejauh yang Anda amati di tempat kerja misalnya di Bandung atau di PTRR atau di Serpong atau di PSTA, Anda pernah lihat peringatan bahaya radiasi? Masa nggak pernah? Pernah kan? Ya, coba sebutkan contohnya. Yang di PSTA contohnya. Yang PSTA belum saya sebut soalnya, ya nggak? Yang di PT BBN ya? Gimana? Dekat Bu? Dekat ruangan X-ray, Bu. Dekat ruangan X-ray, ada peringatannya apa? Bahaya radiasi. Oke, bahaya radiasi sih, betul. Biasanya gambarnya seperti apa ya? Ada gambarnya nggak? Hanya tulisan aja? Ada gambarnya, Bu, tapi lupa, Bu, gimana bentuk gambarnya. Gambarnya, latar belakangnya merah itu yang segitiga itu, benar nggak? Iya, Bu. Ya, oke gitulah ya. Terus yang ini masih tadi kan justifikasi, ini limitasi. Nah, ini terkait dengan pemantauan paparan radiasi. Jadi nanti ada yang melaksanakan pemantauan paparan radiasi. Ini yang melaksanakannya siapa nih? Biasanya PPR nih, melakukan pemantauan paparan radiasi. Jadi istilahnya siapa yang melaksanakan? Saya bilang biasanya, ya. Biasanya kenapa biasanya? Kadang-kadang boleh, misalnya pekerja yang magang ya ingin belajar memantau radiasi, tapi biasanya diamati, disupervisi dengan PPR-nya. Jadi di sini tugas siapa maksudnya? Ya ini tugas tugas PPR atau tanggung jawab PPR. Bagaimana prosedurnya? Nah, prosedurnya nanti dicari sendiri. Kemudian ada yang perlu diperhatikan kalau memantau paparan radiasi ini perlu didokumentasikan. Jadi nanti kalau Anda jadi PPR kemudian melakukan pemantauan radiasi, nah ini harus ada dokumentasi, ya gitu ya. Terus selanjutnya ini yang terkait masih limitasi. Nah,
melaksanakan pemantauan dosis pekerja radiasi. Nah, tadi itu ada pemantauan dan ada nanti terkait dengan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi kalau pemantauan dosis radiasi ini ya, TLD, film bed, setiap pekerja radiasi. Nah, kemudian ada juga dosimeter secara langsung ya untuk penggunaan daerah pengendalian. Jadi kalau Anda bekerja di daerah pengendalian udah pasti biasanya dua-duanya nih ya, TLD dan ada dosimeter yang langsung. Yang pernah bekerja di Bandung ada diberi dosimeter yang langsung tidak? Ada yang bekerja dengan Bu Eva nggak kemarin? Bu Eva cuma datang aja, Bu. Oke, yang dengan Bu Isti gitu itu nggak ada yang belum pakai radiasi ya? Belum ya? Maul, Bu. Maulana, Bu. Oh, Maulana, gimana Maulana? Oke, Maulananya lagi bu kali ya. Mau ada nggak mau? Pakai yang pendos aja, Bu. Pakai pendos aja. Iya, maksudnya pendos ini yang pendos itu kan langsung kan pembacaan langsung atau pendos yang pendos seperti bolpen itu? Yang langsung, Bu. Jadi yang langsung tuh yang digital kan? Iya, Bu. Benar, Bu. Ya, jadi maksud saya tuh gitu yang dosimeternya. Nah, ini seperti itu kalau di daerah pengendalian ya. Jadi nanti kalau misalnya lebih ternyata di daerah pengendalian itu Anda kenanya cukup lebih tuh. Biasanya bunyi tuh. Nanti ada di soal tuh ya. Ada di soal yang Bapeten juga tuh. Misalnya tuh pendos yang secara langsungnya tuh alarmnya bunyi. Nah, apa yang harus dilakukan? Di situ ada, coba nanti dibaca ya. Kemudian ini pemantauan dosis dievaluasinya oleh siapa ya? Ini oleh siapa? Nah, ini terkait dengan kita memenuhi persyaratan proteksi radiasi yang limitasi. Kemudian memberitahukan mengenai kepada pekerja mengenai hasil evaluasi dosis. Jadi kalau Anda PPR, pekerja radiasinya tuh dapat dosis berapa setiap 4 bulannya atau setiap 3 bulannya, ini harus diberitahukan ke pekerja radiasinya. Hasil evaluasi disimpan selama 30 tahun sejak berhenti bekerja ya. Jadi kalau Anda udah kerja nanti di suatu perusahaan, perlu diperhatikan bahwa hasil evaluasi dosisnya itu harus disimpan 30 tahun. Ada baiknya Anda juga menyimpan ya, selain perusahaan tuh Anda juga menyimpan. Ya enggak? Kalau Anda mau klaim ke perusahaan itu sementara Anda enggak punya data, ya enggak? Terus nanti bisa diabaikan oleh perusahaan itu kan, perusahaan itu yang hanya punya gitu. Ya enggak, maksud saya mengertikah yang bagian ini? Evaluasi dosis. Evaluasi dosis itu yang gimana sih maksudnya evaluasi dosis itu? Hasil evaluasi dosis itu yang gimana? Dosis yang diterima tiap habis kerja, Bu. Ya, jadi catatannya ya atau TLD yang tiap 3 bulan itu catatannya saja. Jadi bukan TLD-nya yang disimpan ya. Kalau film bed, filmnya boleh disimpan, tapi catatannya yang penting, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, catatan itu yang disebut dengan valid, bahwa itu catatan rekaman yang valid, berarti harus ada tanda tangan supervisornya, gitu ya. Jadi misalnya Anda jadi PPR nih, terus menyimpan evaluasi pekerja radiasi. Nah, itu harus disimpannya tuh direkam ya, di logbook-kan ya, dicatatnya tuh harus dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Jadi artinya nanti ada yang mengesahkan, ada yang mengetahui ya, seperti itu ya. In case kalau nanti pekerja radiasi ada yang ingin komplain ke perusahaan itu bahwa ini tahun ke-30 atau tahun ke-29 mengalami misalnya sakit apa gitu, dan itu diperkirakan karena akibat bekerja pada 29 tahun yang lalu di perusahaan apa. Nah, Anda ketika ngeklaim itu Anda punya data yang valid. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Dua-duanya, dua pihak juga yang punya ya, gitu ya. Sampai sini. Kemudian ada juga terkait dengan pelaksanaan pemantauan radioaktivitas ya, radioaktivitas lingkungan.
Kemudian ada juga menyediakan perlengkapan proteksi radiasi ya. Jadi alat ukur radiasinya jenis apa, peralatan proteksi radiasinya seperti apa juga. Kemudian mengecek perlengkapan proteksi radiasinya tuh dalam keadaan baik atau tidak ya, seperti itu. Kemudian yang ini terkait setiap pekerja radiasi memakai pemantau dosis perorangan ya tadi. Kemudian apakah setiap alat ukur terkalibrasi ya. Nah, kemudian optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi telah diupayakan atau tidak. Kemudian misalnya menerapkan pembatas dosis untuk pekerja, anggota masyarakat dan pendamping pasien yang telah ditetapkan. Nah, maksud saya gini, kalau NBD untuk pekerja radiasi itu tadi batasannya berapa? Batasannya berapa? 20 milisievert. 20 milisievert per tahun. Itu ingat-ingat, itu adalah batasan. Jadi bukan target, ya enggak? Nah, kalau misalnya Anda bekerja misalnya tadi kayak Niko bantu Bu Iit gitu ya. Terus ternyata misalnya bantu Bu Iitnya tuh udah bertahun-tahun gitu ya. Niko misalnya kerja dengan Bu Iit gitu. Kemudian setelah beberapa tahun itu ternyata dari hasil pemantauan dosis dari tahun ke tahun itu nggak pernah mencapai 20 milisievert per tahun, tapi mencapainya misalnya hanya 18 gitu ya. 18. Nah, jangan berpikiran saya baru 18 nih berarti masih dapat bisa 2 lagi. Jadi udahlah ayo kita main-main di lab, tapi tanpa main di labnya tuh istilahnya bahasa kalian tuh gabut gitu loh ya enggak? Gabut tuh apa sih kalau gabut? By the way, salah nggak saya ngomong kalau gabut? Bener. Gabut tuh apa sih? Kayak nggak ada kerjaan gitu. Nggak ada kerjaan, jadi karena nggak ada kerjaan, main-main di lab yang ada radiasinya tanpa kejelasan, jadi tanpa memikirkan justifikasi sehingga biar dapat berapa 20 milisievert, orang saya belum dapat kok 20 milisievert. Nah, jadi ingat-ingat bahwa 20 milisievert itu bukan target. Jadi kalau Anda dapatnya setiap tahun 18, ya udah itu jadi batasan buat Anda. Nah, kalau menerapkan itu ya artinya yang 18 itu udah buat batasan buat Anda, artinya Anda menerapkan optimisasi atau ALARA. ALARA itu singkatan apa coba? As low as reasonably achievable. Nah, itu maknanya apa? Coba diterjemahin pakai apa sih? Pakai Google boleh. Dapatkan gitu. Gimana? Sekecil mungkin dosis yang didapatkan kalau nggak salah. Ya, jadi sekecil mungkin ketika Anda bekerja ya, sekecil mungkin dosis itu yang Anda terima dengan menghasilkan pekerjaan yang yang seini mungkin ya, pekerjaannya se-reasonable mungkin yang dapat dicapai. Ya kan ada istilahnya achievable gitu kan ya? Ya enggak? Terus ada reasonable gitu-gitu kan ya? Ya enggak ALARA-nya? Ya, nah itu maksudnya. Kira-kira gitu ya. Ini tentang persyaratan proteksi radiasi. Lalu persyaratan teknisnya ini. Jadi ada sumber radiasi memenuhi standar atau tidak, gitu-gitu ya. Hanya ini sih. Kemudian ada keselamatan verifikasi keselamatan, besok deh kita bahas. Nah, kira-kira gitu ya. Nanti ini kayaknya sudah saya kasih ke email kalian. Nanti boleh cek yang ini udah diberikan belum ya. Terus nanti saya berikan terkait dengan tadi soal soal yang dari Bapeten, ada yang industri, ujian industri dan mediknya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ini kira-kira udah tepat lah, kira-kira mau 30 menit ya. Jadi nanti 4:30 kita selesai dan kalian tugasnya udah dilaksanakan ke saya ya. Jadi saya tadi udah ngecek secara sampling semua, kebanyakan udah memberikan ke saya. Tapi nanti saya kayaknya belum lihat Cita ya. Cita udah ngirim belum Cita? Cita tak ngirim? Ada Cita nggak? Cita? Ada Bu, ada. Udah kirim tugasnya belum? Belum Bu. Nah, kamu kirim ya, Cita ya. Iya, Bu. Kirim ya, jangan. Nanti sayang kalau ini daripada ngulang-ngulang kamu nanti kehabisan waktu untuk melakukan tugas akhir gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Kita akhiri saja ya. Atau masih ada yang ingin dibahas? Tidak ada ya. Sampai besok. Sampai besok ketemu kita terkait dengan mata kuliah proteksi radiasi lanjut. Baik, terima kasih. Selamat sore buat kalian. Tetap juga salam sehat buat kalian. Sampai jumpa besok. Oke, take care ya.
care dan stay apa sih? Stay hydrated. Stay safe and stay apa? Healthy ya. Stay positif. Oke, gitu. Tetap ya, walaupun ini kayaknya kebanyakan udah di Jogja kan ya? Udah di Masih Jogja di ya? rumah, Bu. Hah? Iya, tapi di Jogja nggak, lu? Enggak, Bu. Di rumah. Oke ya. Di Soalnya mana-mana. kayaknya juga udah direncanakan mau apa sih? Ada praktikum-praktikum yang apa sih? Yang offline ya? Ya, kalau kalian ada praktikumnya hanya ini ya? Hanya perundang-undangan dan apa? Dan Sama tugas perancangan. Oke, nanti saya lihat kalau misalnya keadaannya memungkinkan, tapi saya juga ini dalam waktu dekat harus ke PTRR dulu. Kalau keadaan memungkinkan, misalnya sekitar Desember gitu-gitu ya, misalnya Desember, mudah-mudahan Desember nggak melonjak. Terus misalnya kebetulan kalian ada di Jogja, terus saya akan misalnya kalau untuk yang radiokimia atau misalnya yang beberapa gitu nanti saya ngajak atau ini kalian lah untuk apa sih kayak praktikum yang kedaruratannya ya. Mungkin saya ngajak kalian terkait dengan praktikum kedaruratannya. Karena kan kalian belum pernah praktikum yang kedaruratan secara offline kan ya? Udah pernah belum? belum, Bu. Belum ya? Bu. Jadi kan sayang, nanti saya coba dengan misalnya menggunakan kamera gamma, saya koordinasi dengan ini biar kalian tuh ada pengetahuan ini. Jadi kedaruratannya dengan pakai kamera gamma, saya nanti minta tolong Pak Tasi gitu-gitu. Mudah-mudahan memungkinkan ya, karena pasti itu sangat menarik buat Anda sebenarnya ya gitu ya, mudah-mudahan. Nanti saya coba itu ya sebelum ujian tuh kira-kira bulan apa ya? Ujian UAS tuh. Januari, Bu. Awal Januari, Bu. Awal Januari ya. Ya mudah-mudahan nanti Desember ya. Desember bisa kita bisa keadaannya memungkinkan. Kalau keadaan memungkinkan nanti saya coba itu. Jadi intinya biar kalian ini. Kalau ternyata belum memungkinkan kan tahun depan kalian masih TA ya. Masih ada di kampus ya. Mungkin pas TA juga boleh nanti digabung dengan yang kuliah PKR gitu-gitu ya. Pokoknya saya ingin intinya bukan memaksa kalian untuk udah tingkat tinggi praktikum, karena kalian memang kemarin itu banyak kurangnya di praktikum ya, banyak praktikumnya tuh banyak gara-gara pandemi itu ini kelewatkan. Nah, harapannya biar kalian nanti nggak terlalu ngeblank banget gitu karena semuanya online ya gitu ya. Jadi saya udah bilang ke kalian harapannya kalian semangat itu gitu. Jadi jangan kayak ini Bu Maria nih ngadi-ngadi nih bikin praktikum yang nggak ada ini, padahal itu benar-benar nanti buat kalian berguna kalau misalnya misalnya Anda mau ngambil PPR entah medik entah industri gitu ya. Kalau misalnya praktikum pakai kamera gamma gitu-gitu kan, kalian belum pernah lihat kamera gamma kan? Lihat langsung gitu belum pernah kan ya? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Nah, jadi intinya saya coba itu. Ya, itu saja ya mungkin dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila pada kuliah praktikum ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat. Sampai ketemu besok. Silakan kalau ada yang mau live ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke.